Tahun 1932, sebuah kabar bikin heboh masyarakat Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda. Seorang bintang besar dunia yang selama ini hanya bisa mereka tonton di layar bioskop bisu, datang langsung menginjakan kaki di tanah mereka. Dia melakukan tur Jawa Bali. Dari Batavia, dia sempat singgah di Hotel Preanger Bandung, lalu melanjutkan ke Garut. Dari sana, ia meneruskan perjalanannya ke Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Nama bintang besar itu Charlie Chaplin. Charlie Chaplin tercatat 2 kali berkunjung ke Indonesia. Jika kunjungan pertama berlangsung pada 1932, kunjungan keduanya dilakukan pada tahun 1936 dengan maksud yang sama, berlibur dan menikmati alam serta budaya di Indonesia. Bandung dan Garut pun termasuk kota yang kembali ia kunjungi. Masyarakat saat itu menyambutnya bagai dewa komedi. Mereka tak menyangka sosok yang selama ini dikenal dengan topi bowler, tongkat, dan langkah kaki nyentrik itu kini benar-benar berdiri di hadapan mereka dalam wujudnya yang nyata, meskipun ia tidak berpenampilan seperti yang khas sering terlihat dalam film-filmnya. Namun di balik senyuman dan kekonyolan yang terlihat di layar, kehidupan Chaplin sejatinya diawali dengan penderitaan. Ia lahir di London pada 16 April 1889 dari keluarga seniman panggung yang miskin. Ayahnya seorang penyanyi kabaret alkoholik yang meninggalkan keluarganya, sedangkan ibunya, Hannah, seorang penyanyi jalanan yang akhirnya mengalami gangguan mental dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di usia 5 tahun, Charlie kecil sudah tampil menggantikan ibunya di atas panggung ketika sang ibu kehilangan suaranya. Hidupnya penuh luka, tidur di jalan, mengemis, dan berpindah-pindah rumah yatim. Tapi dari situlah muncul kepekaan emosionalnya yang akan membentuk gaya komedinya kelak. Tahun 1910, Chaplin muda berangkat ke Amerika Serikat bersama sebuah rombongan teater. 2 tahun kemudian, ia bergabung dengan Keystone Studios dan menciptakan karakter yang akan mengubah segalanya. Apalagi kalau bukan The Tramp. Dengan topi kecil, jas sempit, celana kebesaran, dan tongkat bambu, The Tramp menjadi simbol manusia tertindas yang menolak dikalahkan oleh kerasnya dunia. Dalam diam, ia seakan berbicara lebih banyak daripada ribuan dialog. Chaplin tak hanya berakting, ia menulis, menyutradarai, bahkan mengubah musik filmnya sendiri. Karya-karyanya seperti The Kid, City Lights, dan Modern Times bukan hanya lucu, tapi syarat kritik sosial. Ia mengolok-olok industrialisasi, kesenjangan sosial, dan tapi keberaniannya berbicara tentang ketidakadilan membuatnya dimusuhi. Di era Perang Dingin, pemerintah Amerika mencapnya sebagai komunis. Tahun 1952, setelah berlayar ke Eropa, Chaplin dicekal dan dilarang kembali ke Amerika. Ia kemudian menetap di Swiss hingga akhir hayatnya. Namun dunia tak pernah melupakannya. Pada 1972, penghargaan Oscar diberikan kepadanya yang disambut dengan salah satu standing ovation terpanjang dalam sejarah Academy Awards hingga 12 menit.
Charlie Chaplin tak sekadar pelawak, ia adalah penyair visual, seniman yang mampu menyatukan tawa dan air mata dalam satu bingkai. Ia membuktikan bahwa tanpa dialog pun seni bisa menyentuh. Dari aktor Rowan Atkinson sampai Roberto Benigni, dari sejumlah produk studio Pixar hingga karya para komikus jalanan, semuanya mewarisi satu hal dari Chaplin, kekuatan ekspresi manusia tanpa kata. Saat ia tampil menghibur, mungkin tak banyak yang tahu kisah kelam di balik senyumnya, tapi mereka tahu satu hal, bahwa lelaki ini membawa sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan. Ia membawa harapan bahwa tawa bisa lahir dari penderitaan, bahwa dunia, betapapun kerasnya, masih bisa ditertawakan. Charlie Chaplin wafat pada malam Natal 1977 di usianya yang ke-88 tahun. Tapi dalam diamnya, ia masih berbicara. Di Chaplin, sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.